Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan co-founding factor yang terdiri dari ada Magdalena Ardila Ahmad, Iis Ismiati, Mutiara Anjani, Oviriani Zulfaiza, dan saya sendiri Kartika Putri Larasati. Next. Ada identitas jurnal, yaitu judul jurnal. Intervensi pendidikan berbasis komunitas meningkatkan keragaman makanan perlengkap di Kenya Barat, hasil dari uji coba terkontrol secara acak. Nama jurnal Gizi Kesehatan Masyarakat. Volume dan halaman, volume 8 dan halaman 18. Penulis Lydia M. Waswa, Igert Jordan, Johannes, dan Gudrun. Reviewer ada Magdalena Ardila, Ismiati, Mutiara Anjani, Oviriani, dan saya sendiri Kartika. Tanggal 12 April 2023. Next. Yang pertama, di sini ada pendahuluan. Malnutrisi pada anak di bawah usia 5 tahun masih menjadi masalah yang meluas di banyak negara berkembang. Objek, pengasuh dengan anak usia 6-17 bulan yang mendapatkan pendidikan gizi. Di seluruh dunia, sekitar 162 juta anak di bawah 5 tahun mengalami stunting. Sementara masing-masing 99 juta dan 51 juta kekurangan berat badan dan kurus. Sebuah analisis data dari Survei Demografi dan Kesehatan Kenya atau KDHS selama 3 dekade terakhir menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan yang lambat dalam prevalensi kekurangan gizi di antara anak-anak di Kenya. Data KDHS 2008-2009 menunjukkan bahwa di Kenya 35% anak usia kurang dari 5 tahun mengalami stunting, 16% kurus, dan 7% kurus. Prevalensi stunting tertinggi sebanyak 46% pada anak usia 18-24 bulan dan 42% pada anak usia 6-12 bulan. Angka stunting tertinggi terjadi pada anak yang tinggal di pedesaan, yaitu sebanyak 37%, dibandingkan dengan anak yang tinggal di perkotaan, yaitu sebanyak 26%. Makanan terbaik untuk anak kecil, kepercayaan dan praktik budaya, dan saran yang tidak tepat. Studi tentang praktik pemberian makan anak kecil di negara lain telah menunjukkan bukti bahwa intervensi pendidikan memiliki efek positif pada pengetahuan pengasuh, praktik pemberian makanan, pendamping, dan pertumbuhan di antara anak-anak. Gizi yang tidak adekuat selama periode pemberian makanan pendamping dikaitkan dengan gangguan pertumbuhan, peningkatan risiko morbiditas dan mortalitas, keterlambatan perkembangan motorik, gangguan perkembangan kognitif, dan penurunan pencapaian pendidikan dan kapasitas sosial. Diperlukan intervensi yang berusaha untuk meningkatkan kualitas makanan secara keseluruhan dari makanan pelengkap dan mempromosikan konsumsi berbagai makanan, termasuk makanan lokal, dan bukan hanya asupan makanan atau nutrisi individu, terutama di masyarakat pedesaan yang miskin di negara berkembang. Next. Selanjutnya ada metode pengaturan studi dan peserta sebuah survei dasar cross-sectional dilakukan antara Juli dan Agustus 2012 di Subkabupaten Teso Selatan dan Bondo di Kenya Barat. Pengambilan sampel klaster 2 tahap diterapkan dalam memilih sampel. Pada tahap pengambilan sampel pertama, 15 desa dipilih secara acak dari masing-masing sub-country menggunakan probabilitas sebanding dengan ukuran populasi, memberikan total 30 desa. Kedua, 10 rumah tangga dengan anak usia 6-23 bulan dan pengasuhnya dipilih secara acak dari masing-masing desa sampel. Next. Selanjutnya terdapat intervensi. Studi intervensi pendidikan gizi menerapkan desain cluster random control trial. Desa yang paling mirip dari setiap sub-country dipasangkan berdasarkan variabel-variabel berikut.
kabupaten, zona agroekologi, rata-rata skor keragaman makanan, anak CDDS, rata-rata tingkat stunting, rata-rata indeks kekayaan, dan rata-rata tingkat pendidikan pengasuh. 5 pasangan desa dari masing-masing sub-country secara acak ditugaskan ke kelompok kontrol N10 dan intervensi N10. Intervensi menargetkan 10 hingga 15 pengasuh dengan anak berusia 6-17 bulan yang tinggal di desa intervensi. Petugas kesehatan masyarakat CHW menyusun daftar semua pengasuh dengan anak-anak dalam kelompok usia ini yang tinggal di desa mereka dan mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam sesi pendidikan gizi dengan diwawancari selama survei awal, dan yang memenuhi kriteria inklusi juga diundang untuk berpartisipasi dalam sesi pendidikan gizi yang bersifat sukarela. Dan persetujuan diminta dari pengasuh sebelum dimulainya sesi seperti gambar di samping yang menyajikan desain penelitian. Next. Intervensi terdiri dari 4 sesi pendidikan gizi yang bersifat partisipatif dan mencakup pelatihan kelompok dan demonstrasi memasak. Tema dan topik untuk sesi pendidikan gizi dipilih berdasarkan temuan dari survei awal dan dengan mengacu pada materi dari FA032 dan UNICEF F33. Bahan ajar tersebut dikembangkan oleh tim peneliti proyek Inula yang terdiri dari seorang ilmuwan pertanian dan 2 ahli gizi yang juga peneliti mahasiswa PhD di Bioversity Internasional Nairobi, Kenya. Pesan dan gambar utama tentang pentingnya pemberian ASI, praktik pemberian makanan pendamping ASI sesuai usia, kebersihan, dan pemberian makanan yang bervariasi kepada anak kecil disusun menjadi folder, brosur, dan poster. 2 sesi pendidikan gizi pertama dilakukan pada bulan Februari dan awal Maret 2013. Pada bulan April 2013, kunjungan tindak lanjut berbasis rumah individu dilakukan pada subsampel yang dipilih secara acak dari pemberian perawatan di desa intervensi yang telah berpartisipasi dalam 2 sesi pertama. Tujuan dari kunjungan tidak lanjut untuk menilai pengabdian pengasuh dari praktik pemberian makanan yang telah diajarkan pada mereka selama sesi pertama dan kedua. Perkuat praktik-praktik yang tepat dan perbaiki praktik-praktik berbahaya. Umpan balik dari kunjungan tidak lanjut juga menginformasikan keputusan untuk meninjau dan mengubah isi sesi ketiga dan keempat yang dilakukan pada bulan Mei dan Juni 2012. Sesi pendidikan gizi dan kunjungan tidak lanjut difasilitasi oleh peneliti mahasiswa S3 bekerja sama dengan masing-masing CHW terlatih dari desa intervensi. Selanjutnya ada hasil. Pada awal tidak ada perbedaan yang signifikan dalam proporsi anak mencapai MDD, MMF, dan MAD antara kelompok kontrol dan intervensi. Pada akhir, proporsi anak yang secara signifikan lebih tinggi pada kelompok intervensi dibandingkan dengan mereka pada kelompok kontrol mencapai MDD dengan p-value kurang dari 0,001. Proporsi anak yang diberi ASI mencapai MMF dengan p-value 0,019 dan MAD dengan p-value kurang dari 0,001 secara signifikan lebih tinggi pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok D-line. Pada analisis tambahan menggunakan model DID dengan pemberian ASI sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh terhadap pemberian ASI dengan p-value sama dengan 0,980. Dalam model DID lainnya dengan H sebagai variabel dependen, pemberian ASI ditemukan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stunting setelah mengontrol usia dengan p-value 0,398.
Tidak adanya perbedaan yang signifikan dalam rata-rata skor pengetahuan nutrisi yang menunjukkan bahwa pengasuh pada kedua kelompok sebanding dalam hal pengetahuan mereka tentang nutrisi utama. Setelah intervensi, rata-rata skor pengetahuan gizi secara signifikan lebih tinggi di antara pengasuh pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol pada akhir dengan p-value kurang dari 0,001. Selanjutnya ada diskusi di mana intervensi menargetkan pengasuh yang sebagian besar adalah ibu dari anak-anak tersebut. Namun untuk keefektifan intervensi pendidikan gizi seperti itu di masa depan, penting untuk melibatkan anggota keluarga lainnya seperti suami dan nenek yang telah terbukti memiliki pengaruh besar pada praktik pemberian makan dan pengasuhan anak di proyek lain. Selanjutnya ada kesimpulan. Praktik pemberian makan yang tidak tepat selama periode pemberian makanan pendamping ASI diketahui berdampak negatif terhadap nutrisi, kesehatan, dan perkembangan anak secara keseluruhan. Hasil dari penelitian telah berkontribusi pada bukti tentang peran yang menguntungkan dari intervensi pendidikan gizi partisipatif yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya makanan yang tersedia secara lokal dalam meningkatkan keragaman makanan pendamping. Hasil penelitian juga menunjukkan perlunya pendekatan serupa termasuk anggota keluarga lainnya, terutama nenek dan suami, yang akan menyediakan lingkungan yang mendukung, yang memungkinkan perubahan perilaku yang langgeng di antara pengasuh. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.